Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak Dimas. Terima kasih udah mengajak kita berdua ya untuk kupas buku yang kita tulis. Jadi jujur sedikit backgroundnya saya adalah third generation, jadi saya adalah generasi ketiga dari family business yang sudah berjalan kurang lebih 30-40 tahun di Jayapura. Kita bisnisnya di FMCG distributor, jadi kita distributor makanan minuman dan non-food. Misalnya seperti Ajinomoto, Indomie, kita distribusikan di kota Jayapura. Kemudian kita juga ada core bisnis lain yaitu supermarket. Jadi kita punya supermarket, kurang lebih sekarang puji Tuhan sudah ada 10 cabang. Kita juga ada dep store, cafe, bakery. Dan itu kurang lebih core bisnis kita. Dan jujur kalau misalnya awalnya ketika Pak Guru ajak saya untuk menulis buku ini, terutama tentang kepemimpinan, saya awalnya juga agak takut. Saya agak takut, kenapa? Karena ada keraguan dalam hati saya, dalam arti apakah saya cocok nih? Saya kan pengalaman juga baru 5 tahun bekerja membantu orang tua, apakah saya cocok nih untuk menulis atau kontribusi tentang family business, tentang leadership di family business dengan pengalaman saya yang terbatas. Tapi memang saya tipikal orang yang kalau ditantang, saya ibaratnya mau coba. And I think mungkin ya, walaupun satu dua hal saya juga masih perlu banyak sekali belajar, tapi saya percaya mungkin ada satu dua hal yang saya bisa ibaratkan intisarikan dalam buku ini, yaitu tentang keluarga saya, bagaimana cara memimpin, leadership style dan pengalaman dari kakek saya, papa saya, dan kemudian tentang kepemimpinan diri saya sendiri. Jadi awalnya begitu, saya juga bawa dalam doa dan puji Tuhan dari istri juga mendukung, makanya kenapa saya ingin membantu Pak Guru untuk kontribusi ke dalam buku ini, kurang lebih gitu. Jadi kalau cerita tentang pengalaman saya pribadi, ketika saya masuk ke dalam perusahaan, jujur tidak ada pengalaman, jujur dibilang gambaran besarnya ada, tetapi detailnya juga kurang. Tetapi yang agak kontradiksi ya, yang ada atau ibaratnya dilema buat saya pribadi adalah, saya ketika pertama kali masuk kerja, saya tidak ada pengalaman sama sekali, tetapi saya ditempatkan di posisi yang udah tinggi, yaitu sebagai owner. Nah, susahnya adalah ketika saya posisi tidak tahu apa-apa, kemudian tapi saya di posisi sebagai ibaratnya leader lah, posisi paling tinggi di sana, tetapi saya tidak punya technical abilities dan tidak punya pengalaman dan jam terbang, itu membuat saya juga susah. Jadi ketika awal-awal waktu saya ikut meeting, waktu ikut turun ke lapangan semua saya juga bingung. Kayak waktu saya ingat banget pertama kali saya ikut meeting tuh saya saking mindernya ya, saya diem doang. Benar-benar 2 jam saya punya tim lah, saya punya manajer tanya ke saya cuma bisa makut-makut doang waktu awal. Karena benar-benar tidak punya pengalaman dan tentunya karena belum pernah memimpin ya ibaratnya ya. Jadi saya juga ibaratnya punya saya kurang confident lah tentang saya bagaimana cara membawa diri semua. Tapi ya puji Tuhan selama 5 tahun pengalaman ditempa, kemudian saya terus mengembangkan diri karena saya memang tipikal orang yang suka mengembangkan diri. Saya jadi banyak ketemu orang waktu pas meeting, saya juga banyak networking, ketemu banyak orang dari berbagai industri lainnya. Saya banyak bertukar pikiran. Dan dari situ kemudian dari saya juga pengalaman memimpin langsung tim ya. Di bawah saya kan ada manajer, ada general manager, memimpin mereka, ikut meeting, lama-kelamaan confidence-nya mulai grow. Sehingga saya rasa at the time ya, ketika saya 1-2 tahun membantu orang tua, dan juga karena orang tua juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mengembangkan. Jadi kalau dari papa dan kakek memang tipikal leadership-nya adalah, ya udah coba dulu. Kamu coba dulu, kalau nggak berhasil, evaluasi. Kenapa nggak berhasil? Tapi kalau berhasil, ya udah lanjut, kembangkan. Tapi ketika sesuatu, ibaratnya mereka juga melepaskan saya dan memberikan saya kepercayaan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan perusahaan ini. Jadi awalnya 1-2 tahun itu saya lumayan confident, tapi seperti kebanyakan anak muda ya, mungkin karena dari awal agak cepat diberikan, dan saya memang tipikal orang juga kalau berbicara, maaf style saya agak sedikit ceplas-ceplos dan agak sedikit ketus ya, mungkin bahasanya keras lah, agak-agak keras. Nah, that's when problem start to happen. Jadi ketika saya memimpin waktu 1-2 tahun pertama, saya merasa saya sudah menjadi seorang pemimpin yang bagus. Tapi makin ke sini kok saya lihat kok tim yang saya bina bukannya mereka respect saya, malah mereka makin takut kepada saya.
enggan kepada saya, takut kepada saya, kemudian nggak sedikit juga yang resign dari company saya. Nah, dari situlah awalnya kenapa saya mulai introspeksi diri. Apakah is there something wrong with me? Apakah mungkin cara kepemimpinan yang saya yang salah? Atau mungkin saya mengambil keputusan terlalu cepat? Atau mungkin karena saya tidak bisa mengontrol emosi dengan baik? Yaitu bagaimana maksudnya ketika marah ya jangan sampai meledak lah ibaratnya di depan orang. Jangan mungkin mempermalukan tim juga di depan banyak orang dan sebagainya. Nah, turning point saya sebenarnya terjadi lucunya ketika COVID-19 terjadi. Jadi waktu 2019 semua orang tahu terjadi COVID, terjadi pandemi dan terjadi lockdown. Pada waktu itu saya terkena demam berdarah. Jadi saya waktu itu ada meeting di Jakarta, sempat balik ke Jayapura, tiba-tiba terkena DBD. Akhirnya karena lumayan parah, papa akhirnya ungsikan saya ke Jakarta lagi. Di Jakarta saya kurang lebih bed rest 5-6 hari di rumah sakit. Kemudian ketika saya mau recovery itu ketika awal terjadi lockdown di Indonesia. Jadi kalau tidak salah Maret ya, akhir Maret tiba-tiba terjadi lockdown. Akhirnya saya terjebak di di Jakarta karena kita ada rumah di Jakarta, ada family house di sana. Saya di sana sekitar 6 bulan, jadi kurang lebih kerjaan kan mungkin tidak terlalu banyak dan tidak terlalu intens. Sehingga ketika when that happens kan jadinya kan karena ada banyak waktu luang, saya berpikir banyak, ibaratnya gitu. Nah, when that happens, actually saya banyak introspeksi diri. Jadi di masa itu saya banyak belajar tentang diri saya, kemudian saya juga introspeksi diri tentang bagaimana saya menjadi pemimpin dan segalanya. Akhirnya saya membaca banyak buku, telepon banyak orang apa semua, dan lucunya adalah ketika kita justru keluar dari zona kerja kita, di mana kita rasa, aduh kita tidak produktif nih, kita 6 bulan ibaratnya cuma bisa kerja dari rumah kan tidak efektif. Ketika saya dicabut dari zona ibaratnya hamster wheel saya, di mana saya bekerja operasional day to day basis ya, itu malah justru my biggest breakthrough, yaitu terobosan terbesar saya. Nah di situ saya banyak introspeksi diri, banyak belajar, kemudian saya juga pengalaman saya secara spiritual juga bertumbuh. Ketika zaman itu saya mulai mencari Tuhan, pendalaman Alkitab, mengikuti juga pemuridan dari salah satu gereja, dan akhirnya puji Tuhan pelan-pelan saya membentuk cara saya menjadi leader yang lebih baik. Jadi kalau dari pengalaman saya tulis di buku ini, jujur ya, ketika saya tulis dengan keringat dingin. Karena because I know saya sebagai seorang pemimpin ada yang banyak yang lebih bagus dari saya, dan saya sebagai seorang pemimpin juga masih belajar. Ibaratnya tiap tahun, tiap bulan pasti ada perubahan yang saya rasakan di diri saya. Jadi ketika saya awalnya menulis buku ini diminta bantu sama Pak Guru, saya juga takut. Dan ketika saya tulis tentang diri saya pribadi di buku ini, sangat-sangat paralyzed lah. Sempat waktu itu 1-2 hari nggak bisa tulis apa-apa tentang diri saya sendiri. Karena saya merasa, aduh, am I worthy to actually contribute to these pages, to this book? Jadi itulah journey saya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan buku ini. Dan itu sedikit journey saya ya. Kemudian kalau untuk yang saya tulis adalah tentang family business ya, leadership di family business. Seperti tadi yang Pak Guru bicarakan, sekitar 85% of all business di Indonesia adalah bermula dari family business. Jadi seperti misalnya Kalbe pun it actually family business, Nutrifood family business, Indomie juga basically it's family business. Baik dari kecil, dari besar sekali sudah TBK, sudah IPO sampai UMKM most likely pasti family business. Dan saya juga banyak belajar, dan akhirnya saya menulis intisari kepemimpinan, style kepemimpinan dari kakek saya, papa saya, dan saya pribadi ke dalam buku ini. Jadi kalau dibilang kita 3 orang sama, ada kesamaan, dibilang ada perbedaan unik antara kita bertiga. Misalnya kalau kakek saya secara pemimpin ya, kalau saya lihat dia adalah seorang visionary. Makanya kenapa dia worthy, bisa dibilang dia adalah founder dari bisnis kita yang sudah berdiri sekitar 30-40 tahun, itu karena memang kakek adalah seorang visionary dan saya rasa memang seorang natural born leader ya. Dia memang dari sananya bisa mengayomi orang, bisa masuk ke dalam isi hatinya orang, dia bisa menggerakkan orang itu sangat gampang. Kemudian dia juga ibaratnya mengatur tim apa semua lewat ngomong lewat ibaratnya sekali meeting apa semua juga bisa convince people.
Dan dia juga building block, artinya dialah yang menempatkan atau membuat fondasi utama untuk bisnis kita. Kemudian kalau kakek saya adalah seorang visionary, kalau papa saya orangnya sebagai leader adalah leader yang lebih percaya kepada orang lain. Jadi kalau kakek saya, dia seorang visionary, dia benar, dia delegasi dari awal. Kita punya culture kepemimpinan yang sama, adalah kita mendelegasikan kepada orang lain, dan itu pun saya lakukan. Nah, papa saya lakukan itu mungkin bukan lebih ekstrim ya, tetapi lebih banyak dan lebih dia jadi misalnya ada buat perusahaan baru, dia ada ketemu orang yang cocok, dia langsung percaya dulu, oke, orang ini saya tempatkan di bisnis ini. Kalau misalnya puji Tuhan berjalan bagus, ya udah, dia tinggal mentoring, dia tinggal coaching dari belakang sambil dia monitoring bagaimana perkembangannya tiap tahun. Tetapi kalau misalnya pas dia percayakan kepada orang yang salah, itu dengan cepat langsung dia ibaratnya cut. Ibaratnya dia langsung gantikan orangnya. Tetapi sebelumnya tentu dia mentoring coaching dulu. Apakah pemimpin yang dia tunjuk ini masih patut diberikan kesempatan kedua atau tidak? Kalau tidak dan dia rasa memang sudah yakin ada yang lebih bagus, beliau pasti ibaratnya tarik kepercayaan itu dari orang tersebut. Jadi kalau kakek saya mungkin lebih mendelegasikan kepada orang, tapi papa saya mendelegasikan ke orang itu lebih banyak, ibaratnya lebih intens kepada banyak orang. Nah, kalau saya pribadi, saya sih belajar dari dua-duanya. Jadi saya mix up antara kakek saya dan papa saya dalam soal kepemimpinan, terutama dalam praktek bisnis. Jadi kalau saya pribadi, saya percaya bahwa seorang pemimpin yang bagus itu punya dua karakter atau dua kriteria lah. Pertama, dia harus punya fundamental yang solid. Let's say itu adalah memang integritasnya dia, karakternya dia, family values-nya, ataupun kita bisa bilang secara spiritual ya. Maksudnya apakah jadi fundamental nomor satu, first and foremost, yang paling penting fundamentalnya harus kuat dan solid. Jadi dalam mengambil keputusan apapun jangan sampai dia salah arah. Karena yang menentukan kan balik lagi seperti yang Pak Guru tadi bilang, self leadership-nya gimana. Kalau kita aja nggak bisa memimpin diri sendiri, kalau kita saja tidak bisa disiplin, kalau kita saja tidak bisa tidak curang, ibaratnya tidak melakukan yang seharusnya, jangan harap orang lain bisa melakukan itu. Karena ibaratnya yang jeleknya aja terlihat dari kita. Jadi menurut saya sih memang leadership nomor satu ya fundamentalnya harus kuat. Kemudian diimbangi sama balance atau fleksibel dalam action. Jadi kita dalam implementasi, ibaratnya mungkin goal kita ada satu. Goal kita ada satu, atau misalnya vision mission kita ada satu, tetapi untuk mencapai itu tempat, itu banyak jalan ya. Jadi ibarat pepatah berkata, banyak jalan menuju Roma. Dan itu yang saya lakukan dalam action saya. Jadi tidak selalu harus, karena saya sebagai pemimpin saya menentukan. Tidak juga. Dalam praktek misalnya tiap hari meeting ya, kadangkala ketika saya rasa saya punya tim sudah tahu jawabannya atau mereka lebih bagus, saya diam. Saya gali, kemudian saya langsung setuju, ambil keputusan setuju sama dia. Kadangkala kalau saya merasa bahwa saya mungkin lebih tahu lah, atau mungkin saya rasa ini yang terbagus, saya juga bilang ke mereka, baru kita ambil keputusan. Jadi menurut saya sih yang paling penting itu. Jadi tetap walaupun kita fleksibel dalam mengambil suatu keputusan atau mengambil cara apa, tapi ya kalau bisa caranya itu harus halal. Yaitu caranya jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai merusak nama baik, jangan sampai ibaratnya merugikan karyawan kita atau stakeholder lainnya. Jadi ibaratnya ya harus diimbangi dengan kita sendiri. Kalau saya pribadi rasa sih kepemimpinan yang paling bagus adalah pemimpin yang melayani. Kalau itu saya sangat setuju sekali dengan Pak Guru. Makanya kenapa saya ingin membantu beliau. Karena memang saya setuju sekali bahwa pemimpin adalah pemimpin yang melayani. Itu yang paling penting. Karena ketika kita melayani, justru ketika kita melayani, justru Tuhan malah membuka jalan lebih besar dan lebih banyak untuk kita menjadi pemimpin. Justru ketika, kalau dalam ceritanya saya, pengalamannya saya, justru ketika saya humble myself, ketika saya menyadari bahwa, waduh, saya sebagai seorang leader ini masih perlu banyak belajar, ketika saya menyadari bahwa saya masih kurang jam terbang, masih kurang pengalaman, justru that's when the breakthrough happen. Saya bisa lebih ngerti diri sendiri, lebih ibaratnya bisa baikan dengan diri saya, mungkin ada past trauma and everything. Kemudian dari situ saya mulai membentuk diri saya menjadi pemimpin yang lebih baik. Kemudian mungkin saya ada sedikit tambahan ya, yang tadi Pak Guru infokan bilang ya about delegation. Saya setuju sekali bahwa leaders memang leaders create leaders.
Dan itu apa yang saya ciptakan atau apa yang saya buat juga di perusahaan saya, di family business ini. Jadi saya punya mindset setiap kali saya bekerja adalah apa yang terjadi jika misalnya saya angkat, saya punya tim ibaratnya udah jadi semua, artinya kan mereka nggak butuh saya. Tapi kan not like that. Tugasnya saya bukannya berarti ketika orang ini saya angkat untuk menggantikan posisi saya, bukan berarti saya nggak kerja lagi. Tidak. Saya sebagai owner, saya sebagai seorang leader, justru support dia, kemudian saya akan lihat divisi lain yang mungkin perlu diperbaiki. Kemudian saya akan fokus ke divisi itu untuk diperbaiki. Jadi ibaratnya saya ciptakan suatu sistem di mana kalaupun ada amit-amit ada terjadi sesuatu sama saya, perusahaan ini masih bisa self-sustain. Karena leadersnya semua sudah independen dan leadersnya semua saya sudah ciptakan untuk bisa mengambil keputusan. Makanya itu kenapa mungkin culture dari kakek saya ke papa ke saya yang itu yang kita bawa, bahwa kita harus ada leadership replication. Jadi ibaratnya kalau kita mau one man show mungkin bisa. Dan jujur kalau misalnya ibaratnya kita sebagai pemimpin kita yang urus semua sendiri, most likely mungkin lebih bagus. Ya, mungkin kayak kalau saya kerjakan itu semua, saya sales, saya collection, saya melakukan semua hal itu, saya juga jaga kasir, saya pajang buah apa semua, mungkin ya nilainya 90 lah atau 95 minimal. Tapi masalahnya waktu saya kan terbatas, energi saya terbatas. Dan masa sih kalau saya punya perusahaan, kalau saya ingin mengembangkan saya punya perusahaan, tentunya kan nggak mungkin kalau leadernya sekerdil itu mindsetnya. Maksudnya apa? Kalau saya mau punya 10 cabang, mungkin ya saya bisa ibaratnya saya masih bisa keliling sendiri tuh untuk kontrol, monitor, bicara sama masing-masing manajer. Tapi ketika saya ingin punya 50 sampai 100 bahkan 1000 cabang, metode itu udah nggak berlaku. Ya kan kita nggak mungkin lihat dong kayak bosnya Alfamart jaga di kasir, bosnya Alfamart marahin karyawannya karena nggak kasih kembalian receh, kan nggak mungkin. Seperti tadi Pak Guru bilang, pemimpin seperti misalnya bos Alfamart apa semua pasti fokusnya lebih yang bigger things, yaitu strategi. Mungkin bukan 1-2 tahun ke depan, tapi udah bicara 5 tahun ke depan. Mungkin dia sudah persiapkan infrastructure, ibaratnya udah mungkin mau masuk ke e-commerce atau bahkan mungkin ke bisnis yang lain, venture yang lain. Jadi saya rasa itu yang penting sih dari leadership ya. Jadi ketika kitanya misalnya delegasikan ke orang, kita ciptakan sistem, kemudian kita fokus pada hal lain yang memang perlu kita bantu sebagai seorang leader. Dan tentunya kalau leader mau naik level, dia harus ciptakan leader-leader lain yang bisa membantu dia dan mendukung dia. Sehingga itulah yang namanya leadership replication. Ada replikasi dalam leadership. Sehingga ketika kita menciptakan 100 leader, bukan berarti kita tergantikan sebagai leader. Justru enggak. Justru posisi kita akan makin tinggi. Dan saya rasa untuk sebagai business owner ya, dan mungkin di sini ada beberapa juga business owner, saya rasa kalau misalnya kita tidak ada leadership replication atau delegasi kepada tim, kepada karyawan kita, maka akan sangat susah untuk grow the business. Karena apapun yang terjadi, tangan kita cuma 2, apapun yang terjadi, waktu kita cuma 24 jam setiap harinya. Dan tentunya makin besar perusahaan kita, harusnya seorang leader bukannya makin sempit ya, ibaratnya makin sempit lihatnya, justru harus makin besar. Bukan stuck di hamster wheel yang bekerja, hustle apa semua, tetapi lebih kepada helicopter view, di mana dia bisa melihat secara overall, kemudian dia bisa mengambil ibaratnya quality decision. Jadi kalau misalnya kita makin tinggi ya sebagai leader, terutama di sebuah organisasi bisnis atau bisnis kita berkembang terus, kita fokusnya bukan sehari saya bisa loh produktif loh. Oh ya produktifnya ngapain? Oh saya ambil keputusan banyak sekali, hari ini ada 100 keputusan yang saya ambil. CS baru saya hire sendiri, saya interview. SPV baru saya interview. Di sana kotor saya suruh bersihkan. Buahnya nggak dipajang saya suruh cepat bongkar langsung isi. Tapi kan mau sampai kapan? Seperti itu. Jadi kalau saya pikir daripada saya capek-capek urus kayak gitu, mendingan saya delegasikan kepada orang lain yang memang lebih kompeten dan lebih spesialis di sana. Kemudian saya akan fokus pada hal lain, yaitu ibaratnya decision-decision yang lebih penting. Jadi untuk saya pribadi, makin kita tinggi ya, bukan masalah berapa banyak decision yang kita ambil dan berapa banyak decision benar yang kita ambil, tetapi lebih kepada quality-nya. Daripada kita ada ambil 1000 keputusan, mendingan kita fokus mungkin kepada 5-10 keputusan yang actually matters untuk perusahaan ini. Dan saya rasa untuk transisi dari misalnya yang tadi saya bilang kita one man show, kita kemudian coba delegate kepada orang dan kita coba lebih ke helicopter view,
tidak segampang itu. Karena biasanya most people dari pengalaman saya, ketika saya ketemu orang apa semua, saya tidak akan sebutkan nama, tapi ada beberapa lah yang mungkin mereka belum percaya kepada keluarganya atau kepada manajernya, sehingga mereka urus semua sendiri. Dan selalu bahasanya adalah mereka takut ibaratnya di replace, atau mereka takut ketika timnya atau anak buahnya jauh lebih pintar daripada mereka. Sedangkan yang mereka tidak lihat adalah opportunity cost-nya gimana. Mungkin ketika dia mengangkat ini manajer lebih tinggi, mungkin kan dia sebagai business owner punya pikiran atau penglihatan lebih jernih, kemudian dia bisa fokus hal lain yang lebih penting. Misalnya kalau saya stuck di operasional, saya jaga toko apa semua, kan saya mungkin tidak melihat, misalnya kalau saya ada manajer, saya mulai mundur, saya lebih refreshing, saya ketemu orang, saya belajar apa semua, saya ada personal growth, kemudian saya bisa melihat, oh ternyata kita harus ganti sistem kita kurang bagus. Oh ternyata kita harus hire orang audit, tim audit. Kenapa? Karena tidak ada yang implementasi, kita punya SOP. Kita kasih SOP ke tim, tapi tim tidak pernah jalankan. Kalaupun dijalankan cuma bertahan misalnya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kemudian lupa semua. Nah, hal-hal seperti itu kan kepikiran ketika kita actually detach from the business per se ya. Dalam arti kita nggak stuck di dalam hamster wheel itu, tetapi kita bisa melihat lebih jernih dari arah yang lebih besar atau lebih luas. Jadi saya rasa itu sih, kalau kita maksudnya mau pengembangan di bisnis, ya tidak bisa terlalu stuck di operasional. Bagus, memang benar untuk pengalaman dan ibaratnya untuk ibaratnya tidak dimainkan lah sama karyawan, ya tentunya kita harus punya technical abilities dan pengalaman untuk mengerti fundamentalnya. Tetapi at some point kita terutama business owner saya rasa harus menarik diri ke arah yang lebih tinggi, kemudian kita harus belajar untuk delegate, untuk menaruh orang yang tepat di posisi yang tepat. Dan memang ibaratnya tidak segampang itu. Saya pun masih belajar, masih sangat belajar banyak dari papa sama kakek saya dalam hal ini. Tetapi kalau dari pengalaman saya sih, yang penting jangan menyerah. Pasti suatu saat kita akan menempatkan orang yang salah di posisi yang salah, sudah pasti. Dan jujur dari pengalaman saya tidak kurang dari 1, lebih. Jadi ada beberapa kali tuh saya penempatan juga salah. Dan maybe that's the reality, bahwa tidak ada yang perfect, bahwa kita tidak mungkin susah untuk mengandalkan intuisi kita untuk orang ini tepat buat perusahaan ini. Semuanya kita harus coba dan kita harus running, kemudian kan kita evaluasi kerjaan mereka seperti apa 3-6 bulan ke depan. Dan yang paling penting ya itu ya, kita harus ada sesi coaching, mentoring, sama counseling sama mereka. Kalau saya pribadi sih dalam praktek usaha saya memang mentoring sama coaching ibaratnya adalah dualisme yang tidak bisa terpisah ya. Ibaratnya ini dua harus berjalan bersamaan. Karena mungkin kalau coaching kan maybe ya, I assume kan coaching lebih ke technical. Kalau mentoring kan mungkin lebih mindset ya. Dua-duanya berjalan juga. Karena biasanya leader-leader kita yang baru mungkin kalau leader kita yang baru kan dua-duanya nih, sebagai seorang leader dia juga mau mengembangkan diri atau mencari nih saya leadership seperti apa. Kemudian mereka pun secara technicality mungkin tidak sekuat itu. Ibaratnya belum ada jam terbang. Nah, untuk coaching buat beberapa orang mungkin lebih gampang ya, karena kan to the point dan exact gitu loh. Ibaratnya kalau supermarket kan ya udah barang fast moving, barang laku jangan sampai kosong. Silakan buffer, mau buffer 1-2 minggu silakan. Oh, naik harga berapa banyak? 5%. Oke, silakan. You mau buffer 1 bulan silakan. Intinya kan itu untuk menambah profit tapi tidak membebani kita punya kapasitas gudang dan juga tidak membebani kita punya day of inventory, cash flow kita, nggak pengaruh di situ. Nah, kalau untuk technical gitu kan sangat detail ya. Nah, kalau misalnya kita udah baru kita melihat juga, misalnya sekarang manajer kita sudah lumayan lama lah 1-2 tahun bekerja, secara technicality sudah kuat, ya udah mungkin coachingnya kita nggak terlalu dalemin, daripada kita ulang-ulang terus kan dia jadinya bosen takutnya. Kita ketemu kok ulang-ulang terus. Nah, ketika kita tahu nih, kita menyadari bahwa mereka udah bagus di sisi technicality-nya, kita kemudian lebih fokus ke mentoringnya. Dan saya setuju seperti katanya Pak Guru, bahwa untuk mentoring itu butuh waktu yang sangat lama dan long horizon. Kalau di saya sih, saya mulai mentoring orang ketika saya tahu ini orang komitmen di perusahaan saya. Dan benar-benar ibaratnya mungkin bisa kerja 5-10 tahun atau bahkan sampai pensiun untuk mengembangkan perusahaan ini, perusahaan kita bersama. Makanya untuk sesi mentoring saya juga sama tim ibaratnya mungkin tidak ada jam pasti ya. Tapi ketika saya misalnya kunjungan langsung ke supermarket, saya ketemu mereka,
Kadang-kala saya cuma ada waktu 15 menit ya saya coba mentor mereka sedikit demi sedikit, kadang 30 menit sedikit demi sedikit. Dan memang saya rasa untuk di prakteknya ya mentoring sedikit lebih susah karena kebanyakan kalau dari sisi kita praktek bisnis kan kita lebih fokus hal-hal yang ibaratnya lebih konkret ya tentang penjualan, tentang omset, barang ini kosong, kok prinsipal ini seperti ini, promonya kok tidak dipajang, kasirnya kenapa malfunction, kenapa sistemnya error, kenapa ada selisih ketika di opnam, kenapa terjadi fraud, dan selebihnya. Jadi saya rasa coaching sedikit lebih gampang karena kan ibaratnya lebih terlihat lah, sedangkan mentoring itu bisa dibilang lebih soft ya, soft skill yang memang harus diimplement kepada mereka dan memang butuh waktu untuk melihat itu perubahan itu butuh waktu yang sangat panjang. Jadi ibaratnya kalau saya pribadi ya mentoring itu sama seperti membentuk bonsai. Seperti yang kita ketahui tanaman bonsai kan tidak bisa 1-2 hari langsung lekukannya bagus atau tiba-tiba rimbun apa semua. Itu membutuhkan mungkin 1-2 tahun bahkan yang saya tahu ya, yang saya pernah lihat dokumentarinya about bonsai. Actually bonsai yang paling lama tuh ada yang sampai 35 sampai 50 tahun plus. Di mana orang yang membentuknya itu benar-benar sudah tua sekali, udah kakek nenek, udah umur 70-80 tahun. Dia bentuk itu bonsai yang sangat bagus sekali itu ketika dia umur 30-40. Dan saya rasa mungkin semua praktisi bisnis sama seperti itu. Kita membentuk bisnis ini sama seperti membentuk bonsai. Jadi ibaratnya kita melakukan apa yang bagus buat perusahaan ini untuk selalu survive dan terus bertumbuh dalam melewati segala masa, baik itu masa bagus maupun masa seperti resesi atau ketika terjadi kemarin COVID ya, terjadi kesulitan dan semuanya. Nah, bagaimana caranya kita sebagai owner bisnis ibaratnya mitigate lah dan istilahnya bisa manuver seperti itu. Oke, kalau bagian saya mungkin itu aja cukup ya Pak. Maaf nih Pak kalau misalnya melebar kemana-mana. Tapi kurang lebih kalau secara gambaran detail dan tadi udah dijelaskan sangat bagus lah sama Pak Guru. Kalau saya mungkin sedikit bagi pengalaman aja lah dari pengalaman kakek saya, papa dan saya pribadi. Kurang lebih itu dan terima kasih.